Pagi ini saya mau ngebawain mengenai pajak penghasilan output yang sering kita jalanin di transaksi setiap sehari-hari, karena output ini merupakan salah satu koreksi kalau misalkan tidak dilakukan dengan benar gitu sesuai ketentuan. Karena kalau kita nggak lakuin dengan benar sesuai ketentuan, ini bisa jadi koreksi yang atas sengketa yang kita jalin kayak di pemeriksaan, di banding, keberatan gitu. Jadi penting banget untuk benar-benar paham terhadap compliance ini, walaupun saya juga masih tetap banyak belajar gitu, karena kan peraturan tetap berubah terus. Dasar dari pemeriksaan keberatan dan banding itu kan sebenarnya semuanya berangkat dari WHT ya. Jadi makanya ini jangan dianggap sepele gitu, karena banyak banget berdasarkan pengalaman klien-klien itu tidak klien-klien itu menyepelekan gitu, walaupun sebenarnya dipotong tapi sama dia nggak dipotong gitu, karena menurut dia dengan berbagai alasan gitu. Makanya kita tetap harus concern untuk WHT ini. Tapi saya nggak bahas semuanya, cuman bahas untuk 21, 23, 26 dan pasal 4 ayat 2, karena ini juga termasuk yang sering kita temukan gitu transaksinya. Pemotongan pajak itu apa sih? Kegiatan memotong pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang sifatnya merupakan objek yang nilainya misalkan transaksi itu 1 juta, kita potong tuh atas pemotongan WHT-nya. Kemudian untuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak itu kegiatan memungut sejumlah pajak yang berhutang atas suatu transaksi. Jadi menambah nilai transaksi karena ada pemungutan pajaknya. Jenis pajak apa sih yang masuk kategori pemotongan dan pemungutan? Kalau untuk pemotongan, dia tuh ada 21, 23, 26, 4 ayat 2, PPh yang bersifat final dan PPh pasal 15. Kemudian untuk pemungutan pajak, dia tuh ada PPh pasal 22 dan PPN. Kita bahas PPh pasal 21 dulu karena ini juga termasuk yang kita temukan transaksinya ya. Saya pakai dasar hukum untuk PPh pasal 21 ini untuk yang Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 per 16, Undang-Undang nomor 7 2021 terkait Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Pemotong PPh 21. Siapa saja sih pemotong-pemotong PPh 21 atau 26? Yang pertama ada pemberi kerja. Pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan, bisa cabang, perwakilan atau unit dalam hal mereka melakukan melakukan pembayaran atas gaji, honorarium, upah, tunjangan. Kemudian ada bendahara atau pemegang kas pemerintah yang juga membayarkan gaji, honorarium. Kemudian juga ada dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mereka-mereka ini yang melakukan pembayaran gaji terhadap orang, dia melakukan pemotongan PPh 21. Kemudian ada juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Serta badan yang membayar. Yang pertama honorarium, komisi atau komisi fee atau pembayaran lain kepada subjek pajak dalam negeri ini dipotong 21. Kemudian ada honorarium komisi, pembayaran honorarium komisi kepada subjek pajak luar negeri ini dia masuknya ke PPh pasal 26. Terus yang ketiga orang pribadi yang melakukan pembayaran atas honorarium, komisi fee atau imbalan kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Kemudian ada penyelenggara kegiatan yang membayarkan gaji, upah atau honorarium juga. Nah, mereka-mereka ini juga yang melakukan pembayaran atas suatu pekerjaan, dia memotong PPh pasal 21. Siapa-siapa saja sih yang dipotong PPh 21? Potong PPh 21, yang pertama ada pegawai, kemudian ada penerima uang pesangon, pensiun, uang manfaat pensiun,
pensiun, kemudian juga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, terus kemudian juga ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, terus ada juga mantan pegawai serta peserta kegiatan. Jenis penghasilan apa nih yang kira-kira dipotong objek pajak PPh 21? Yang pertama ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Perbedaannya itu ya, kalau misalnya teratur itu bisa gaji, tunjangan juga sebenarnya ada juga yang teratur kalau dia terimanya per bulan gitu. Kalau bonus karena sifatnya hanya satu kali diterima atau THR juga satu kali diterima dalam setahun itu masuknya kategori tidak teratur. Kemudian ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa pensiun atau penghasilan sejenisnya. Itu juga dipotong PPh 21. Kemudian ada uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Kemudian juga ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Terus ada juga imbalan kepada bukan pegawai, kepada peserta kegiatan atau penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang pada perusahaan yang sama. Ada juga penghasilan berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun serta termasuk pula nih dalam bentuk natura atau kenikmatan penghasilan dalam bentuk natura yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final itu semuanya dipotong PPh 21. Kemudian juga dipotong 21 juga atas pemberian natura, yaitu wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau DM profit. Nih, DPP. Dasar pemotongan PPh pasal 21 itu apa sih? Kalau yang pertama itu, DPP-nya itu dari PKP, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap. Jadi kalau DPP-nya tuh dasar pengenaan kita tuh bukan dari gaji bruto yang kita terima, tapi dari PKP. Nah, untuk memperhitungkan PKP itu berapa, itu ada perhitungannya di pegawai tetap. Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Kemudian juga ada penerima pensiun berkala yang DPP-nya dari PKP. Kemudian juga ada pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Terus ada bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Dalam hal ini yang untuk poin 4 ini masuk kategori DPP PKP kalau dengan syarat ya bukan pegawai ini memiliki NPWP, terus penghasilannya tidak menerima dari kantor lain, hanya cuma satu dari pemberi kerja situ aja. Nah, itu baru dia masuknya kategorinya DPP-nya PKP. Tapi kalau misalkan dia tidak punya NPWP, terus dia masuknya kategorinya perhitungannya perhitungan untuk bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Jadi DPP-nya itu 50% dari penghasilan bruto, nggak masuk ke poin A ini. Kemudian juga yang B, DPP-nya itu dari jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari, itu untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarnya harian. Upah mingguan, upah satuan, upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Jadi kalau misalkan pegawai harian yang penghasilan hariannya lebih dari 450.000 itu dikurangin dulu 450.000, selisihnya baru dikenakan PPh pasal 21. Kemudian yang poin C, 50% dari jumlah penghasilan bruto itu berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Nah, yang D itu jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain sebagaimana dimaksud. Jadi kalau tidak kategorinya A, B, C, dia langsung dikenakan dari penghasilan bruto, langsung dikali tarif PPh pasal 17. Nah, tarif PPh pasal 21 ini kan menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPh, tapi karena ada perubahan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, jadinya ada pembedanya di setiap lapisan penghasilan kena pajak. Untuk yang sebelumnya di Undang-Undang PPh
lapis sampai dengan 50 juta itu dikenakan 5%. Tapi karena ada revisi di Undang-Undang HPP, tarif 5%, lapis PKP-nya sampai dengan 60 juta. Kemudian yang di Undang-Undang PPH, tarif 15% itu lapis PKP-nya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Sedangkan di Undang-Undang HPP, tarif 15% itu lapis PKP-nya di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Kemudian di Undang-Undang PPH, tarif 25% dengan lapis PKP di atas 250 juta sampai dengan 500. Kalau di Undang-Undang HPP, tarif 25% itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Itu masih sama. Kemudian pembedanya sekarang di sini. Di Undang-Undang PPH itu lapis 30%, di atas 500 juta itu kenanya rate 30%. Tapi sekarang di Undang HPP itu masih dibatasi. Jadi rate 30% itu dikenakan 500 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, di sini ada penambahan rate 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Nah, di sini ini tuh sebenarnya semacam summary terkait kapan sih pembayaran dilakukan untuk pajak PPh 21. Kalau untuk pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, misalkan masa Januari dibayarkan paling lambat tanggal 10 Februari untuk pembayaran. Di Undang HPP-nya tidak ada perubahan. Namun kalau misalkan tanggal 10 itu merupakan hari libur atau Sabtu, hari Minggu, atau tanggal merah lainnya, tanggal jatuh temponya itu jadi hari kerja berikutnya. Kemudian tanggal pelaporan itu tanggal 20 bulan berikutnya. Di Undang HPP juga tidak ada perubahan. Undang-Undang 11 2020 itu Undang-Undang Cipta Kerja, maaf. Kemudian di Undang-Undang KUP-nya itu terlambat bayar atas sanksinya itu kan dikenakan 2% per bulan. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja tarifnya itu sekarang sudah tidak flat 2%, tapi menjadi tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau setiap bulan itu ada dikeluarkan PMK atas rate per bulan sanksi atas sanksi untuk keterlambatan pembayaran ini gitu. Dan setiap bulannya itu beragam, bisa 0,99, 0,98 tergantung tarif yang ditetapkan oleh Menkeu. Kemudian terlambat lapor SPT juga 100.000 per bulannya. Jadi kalau lewat dari tanggal jatuh tempo, walaupun sehari aja itu udah terhitungnya telat, jadi denda 100.000. Nah, gimana sih untuk pemotongan PPh 21 bagi yang tidak memiliki NPWP? Jadi kalau misalkan tarif normalnya 5% bagi yang ber-NPWP, tapi kalau misalkan orang itu nggak punya NPWP dikenakan kenaikan tarif 120%, yang tadinya jadi 5% jadi 6%, yang tadinya 15% jadi 18% gitu. Jadi ditambah 120%. Tanggal bukti potong. Kalau tanggal bukti potong itu bisa pakai tanggal terutang sesuai tanggal invoice-nya atau tanggal pembayaran mana yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke PPh pasal 23. Pemotong, penyetor, dan pelapor PPh pasal 23 itu siapa-siapa saja. Yang pertama ada badan pemerintah, kemudian ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, ada BUT, ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, terus kemudian ada orang pribadi, dengan kategori akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Itu ada diterbitkan di Cap 50 PJ 94. Ini udah berubah belum ya? Kayaknya belum deh. Kemudian ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, kira-kira objek PPh pasal 23 itu apa aja sih? Nah, di sini juga ada perbedaan mengenai objek dengan rate 15% terkait PPh pasal 23 ya.
Jadi di Undang-Undang 36 tahun 2008, Undang-Undang PPh itu ada dua klasifikasi pengenaan PPh pasal 23 dengan tarif yang pertama 15%, ada 2%. Nah, untuk 15% ini ada dividen, ada bunga, ada royalti, ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh 21. Jadi, penghasilan yang dibayarkan dengan nama dalam bentuk apapun kepada wajib pajak badan ya, berupa dividen, bunga, royalti, hadiah itu dipotongnya 15%. Namun di sini ada perubahan di dalam Undang-Undang HPP untuk dividennya itu sekarang dikecualikan dari objek pajak. Yang lainnya masih sama. Kemudian ada objeknya itu dikenakan 2% dari jumlah bruto itu terkait yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau di 4 ayat 2 itu kan ada sewa terkait sewa tanah dan bangunan. Jadi, sewa selain itu dipotongnya PPh 23. Kemudian juga ada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jenis jasa lain. Nah, jenis jasa lainnya itu apa aja sih? Ada kriterianya lagi yang diatur dalam PMK 141. Nah, untuk rate 2% ini kan yang memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi. Jadi 4% kalau untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, jenis jasa lainnya ini apa aja nih? Kira-kira ada jasa penilai, ada jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, kemudian ada jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, ada jasa perancang, ada jasa pengoboran drilling, di bidang penambangan minyak dan gas bumi, migas kecuali yang dilakukan oleh BUT. Jadi kalau transaksinya dengan BUT kita tidak memotong PPh 23 ya. Kemudian ada jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Kemudian ada jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Kemudian ada jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Kemudian juga ada jasa penerbangan hutan, jasa pengolahan limbah, ada jasa penyediaan tenaga kerja atau outsourcing service. Kemudian juga ada jasa perantara, ada jasa di bidang perdagangan, ada jasa kustodian, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa internet. Nah, ini banyak banget nih biasanya untuk internet yang perusahaan tuh tidak melakukan pemotongan nih kepada vendor atau customer internet ini karena menurut mereka tagihan sesuai billing ya udah dibayarkan sesuai billing, tidak dilakukan pemotongan PPh 23 gitu. Padahal jasa internet itu merupakan objek PPh 23 gitu. Nah, tapi kebanyakan perusahaan tidak lakukan pemotongan, tapi nanti akan kenanya di pemeriksaan karena tidak melakukan pemotongan itu, dia kena koreksi di situ. Makanya WHT ini withholding tax ini tuh jangan dianggap sepele gitu karena ini merupakan salah satu penyebab koreksi atas sengketa yang kasus-kasus yang pernah kita alamin gitu. Kemudian ada jasa pembuatan sarana promosi film, kemudian juga ada jasa sehubungan dengan software, jasa pembuatan atau pengolahan website, ada jasa penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data, informasi, dan atau program, jasa freight forwarding. Kemudian ada jasa instalasi terkait pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon air, gas, AC, TV kabel. Kemudian juga ada jasa perawatan perbaikan terkait mesin, peralatan listrik, telepon air, gas, dan AC. Kemudian juga ada jasa penyelenggara kegiatan atau I.O., kemudian juga ada jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, ada jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa sedot peteng, jasa pemilihan kolam, jasa catering atau tata boga. Di PMK 141 ini kan sebenarnya sudah dirincikan ya jasa-jasa mana sih yang dipotong PPh 23. Nah, selain yang ada di dalam selain yang tidak ada di 141 ini ya tidak dipotong. Tapi kalau ini sebenarnya udah rinci banget nih jenis jasa-jasa ini tuh apa aja yang dipotong PPh 23 ya, makanya harus dipotong, bukan berarti kayak kita
Nah, itu dia makanya pemahaman mengenai sering baca peraturan ya. Jadi kadang kita juga suka kelewat terkait update-update peraturan yang sebenarnya dipotong, tapi kita nggak potong gitu. Nah, selain jasa-jasa ini pokoknya yang tertera di sini tidak dipotong PPh 23. Masih ada ya. Ada jasa logistik juga, ini juga dipotong PPh 23. Terus kemudian juga ada jasa pengurusan dokumen, ini juga seperti kalau pengurusan dokumen ini kan kayak semacam pengurusan visa gitu ya, itu juga dipotong. Jasa pengepakan, terus ada jasa loading and unloading, jasa laboratorium, kemudian ada jasa pengelolaan parkir, ada penyortiran tanah, kemudian juga ada jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan. Kemudian juga ada jasa pembibitan dan atau penanaman bibit, jasa pembelian tanaman, jasa pemanenan, jasa pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan atau perhutanan. Ada juga jasa dekorasi, jasa pencetakan atau penerbitan. Kemudian juga ada jasa penerjemah. Kemudian juga ada jasa pengangkutan atau ekspedisi. Selain yang diatur di PPh pasal 15. Kemudian juga ada jasa pelayanan ke pelabuhan. Ada pula juga pengangkutan melalui jalur pipa. Terus kemudian juga ada jasa pengelolaan penitipan anak, jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM, jasa sertifikasi, kemudian ada jasa survei, jasa tester, dan jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayaran dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. Nah, ini saat terutangnya PPh pasal 23 itu kapan sih gitu kan. Nah, karena dividen di sini sudah tidak sudah dikecualikan dari objek pajak, maka tidak saya state di sini. Nah, untuk bunga saat terutangnya itu pada saat pembayaran dan saat jatuh tempo pembayaran, yaitu saat kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan atas kesepakatan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Kemudian ada royalti dan jenis jasa lainnya itu adalah saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Terus juga ada terkait sewa nih, sewa dan penghasilan lain itu saat terutangnya itu pada saat pembayaran dan jatuh tempo. Nah, di sini juga summary, tidak ada beda dengan 21 untuk pembayaran PPh 23 itu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian tanggal pelaporan juga tidak ada perubahan, tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian terlambat pembayaran juga sekarang di Undang-Undang HPP ditentukan oleh tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian juga terlambat lapor masih 100.000. Kalau tidak memiliki NPWP juga ada kenaikan 100% yang rate-nya 2% untuk jasa jadi 4%. Kemudian tanggal bukti potong mana yang terjadi lebih dahulu, tanggal bukti potong atau tanggal pembayaran. Kemudian saat terutang juga tadi sudah dijelaskan. Untuk mekanisme pelaporan tadi untuk 21 masih menggunakan CSV ya, masih menggunakan di SPT PPh 21, namun untuk PPh 23 sudah tidak lagi menggunakan di SPT, namun menggunakan Ibu Pot. Tapi untuk masa April itu sudah harus menggunakan SPT unifikasi. Ini untuk ini kita sekarang bahas PPh pasal 26. Nah, kira-kira objek PPh pasal 26 ini apa aja sih? Terkait dividen, ada dividen, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, ada royalti, ada sewa dan imbalan lain, ada imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, ada hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, ada keuntungan karena pembebasan utang yang diberikan kepada wajib pajak luar negeri. Jadi kalau atas pembayaran ini yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dipotong PPh 26.
Nah, DPP-nya itu DPP PPh pasal 26 itu adalah penghasilan bruto. Tarifnya pun 20% bersifat final, namun jika ada perjanjian tax treaty, ada COD-nya, itu kita bisa pakai tax treaty antar negara masing-masing karena tarifnya tuh berbeda-beda. Kalau untuk rate-nya itu dia tuh sama 20%, kecuali jika ada COD dia pakai tarif tax treaty. Namun gimana sih untuk penerapan COD ini? Nah, surat keterangan domisili PPh pasal 26. Jadi jika misalkan kita mau menggunakan tarif tax treaty, kita tuh harus memiliki. Jadi si wajib pajak luar negeri ini harus menyerahkan SKD kepada pihak pemotong yang ada di Indonesia jika mau menggunakan tarif tax treaty. Jika dia tidak menyerahkan SKD itu, kita pakai tarif normal PPh 26 pasal 26 20%. Jadi ketentuan di SKD itu gimana sih untuk dapat menggunakan tarif pemotongan ini? Harus si WPLN itu harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Per 25 tahun 2018, yaitu menggunakan formulir yang ditetapkan, terus diisi oleh wajib pajak luar negeri dengan lengkap, telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, kemudian juga telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor yang berwenang di negara mitra P3B. Kemudian disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT massa untuk masa pajak terutangnya pajak. Kemudian yang poin 2, penandasahan oleh pejabat yang berwenang ini harus dituangkan dalam part 2 form DGT. Jadi form DGT itu kan harus diisi lengkap, namun jika part 2-nya tidak diisi, bisa diganti oleh COR, Certificate of Residence pihak sana. Jadi di COR itu juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Per 25 PJ 2018, yaitu COR itu harus berbahasa Inggris, kemudian paling sedikit mencantum di dalam COR itu setidaknya mencantum atau memuat informasi mengenai nama wajib pajak luar negeri tersebut, tanggal penerbitan COR-nya, kemudian juga ada tahun pajak berlakunya COR. Jadi kalau misalkan COR-nya itu mau dipergunakan untuk tahun 2022, jadi harus nge-statement di situ berlaku untuk 1 Januari sampai dengan Desember 2022. Namun yang pernah saya temukan itu ada COR yang hanya berlaku misalkan hanya 4 bulan, 5 bulan gitu. Jadi kayak Januari sampai dengan Mei 2022 gitu. Nah, mereka si wajib pajak luar negerinya itu kalau misalkan ada transaksi di kita untuk periode Juni atau Juli atau Agustus, mereka harus memberikan COR yang baru lagi kepada kita. Kalau misalkan mereka tidak menyerahkan COR baru, kita nggak bisa pakai tarif P3B itu, tapi pakai tarif yang 20% PPh pasal 26. Kemudian juga ada nama dan tanda tangan pejabat atau tax authorized yang tax authorized sana. Jadi di COR-nya itu harus ada nama dan biasanya tuh di COR itu ada nama dan jabatan tax authorized yang di sana. Nah, kalau misalkan COR itu memenuhi ketentuan yang di dalam Per 25 itu kita bisa gunakan. Nah, kemudian di sini ada perubahan regulasi mengenai form DGT. Jadi sebelumnya kalau jenis form yang diatur di Per 17 itu ada 2 jenis form, ada form DGT1 dan form DGT2. Namun kalau di Per 25 PJ 2018 hanya 1 jenis form, yaitu form DGT. Kemudian juga jumlah halaman lembarnya di Per 17 sampai Per 25 masih sama, 2 lembar halaman. Kemudian saluran penyampaian formnya, kalau yang dulu itu kan secara manual salinan yang harus dilegalisasi. Jadi
kalau misalkan kita si WPLN sudah menyerahkan kepada kita DGT form, itu kita harus, kalau yang sebelumnya itu kita harus ke KPP tuh untuk minta legalisir dari KPP, dicap sama KPP, baru itu sah kita gunakan DGT tersebut. Kalau sekarang udah nggak perlu ke KPP, namun secara elektronik melalui DJP online. Kemudian pemberlakuan formnya itu paling lama 12 bulan, tidak dimungkinkan melewati tahun kalender. Terus kalau yang di Per 25 itu juga, kalau di Per 25 itu paling lama 12 bulan dimungkinkan melewati tahun kalender. Ya itu benar, karena ada juga yang DGT-nya itu berlaku pokoknya sesuai yang di state sama wajib pajak luar negeri ya. Jadi misalkan ada, kalau melewati tahun kalender tuh, misalkan dia tuh berlaku dari Mei 2021 gitu ke April selama setahun, jadi Mei 2021 sampai April 2022 gitu. Jadi kalau yang di Per 17 itu tidak dimungkinkan melewati tahun kalender, tapi di Per 25 itu memungkinkan. Jadi pasti nanti menemukan COR atau SKD yang melewati tahun kalender itu. Terus kemudian penyampaian formnya itu kalau di Per 17 tiap bulan dalam SPT masa, namun kalau di Per 25 itu hanya satu kali dalam periode yang dicakup dalam form DGT. Jadi kalau sekarang form DGT itu kita satu form DGT untuk nama vendor yang sama kita bisa gunakan setahun. Kalau dulu kan setiap nama lawan transaksinya itu harus di state nilai kan. Kalau sekarang itu nggak perlu. Jadi kalau yang dulu tuh setiap bulan, kalau setiap ada transaksi sama mereka, ya mereka harus menyerahkan itu dengan nilainya. Makanya agak banyak tuh. Jadi kalau misalnya form digitnya agak banyak, kalau misalkan dalam 1 tahun itu kita sering bertransaksi sama lawan transaksi itu. Tapi kalau sekarang hanya sekali, misalnya kita ada enforce, ada transaksi dengan PTE LTD siapa gitu ya misalkan. Ya udah itu kalau misalnya mereka menyerahkan form DGT-nya, itu kita langsung aja sampaikan ke DJP melalui DJP online, itu udah hanya sekali aja kita lakukan, itu kita bisa kita pakai 1 tahun. Kemudian ini untuk pembahasan PPh pasal 26 sampai sini. Kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2. Apa aja sih yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2? Di sini ada bunga deposito, tarifnya itu 20%. Kemudian ada hadiah undian 25%. Kemudian juga ada penjualan saham di bursa efek. Itu tarifnya 0,1. Kalau penjualannya tidak dilakukan di bursa efek, pakai pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu tarifnya 5%. Kemudian yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 itu sewa tanah dan bangunan. Nah, ini sering banget nih transaksi yang kita temuin. Sewa itu kan tarifnya 10%. Namun jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dalam bentuk apapun, juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Jadi kalau misalkan di dalam invoice-nya itu tertera ada sewa tanah bangunan 10 juta, biaya service charge-nya 2 juta. Nah, itu kita potongnya semuanya 12 juta. Keseluruhannya itu kita potong PPh pasal 4 ayat 2 10%. Kemudian ada bunga diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Kemudian ada jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini baru kemarin rate-nya berubah ya. Bahasanya juga lebih dilengkapi. Kalau yang sebelumnya kan kayak 2% untuk yang klasifikasinya kecil gitu-gitu kan. Kalau yang sekarang tuh lebih detail.
untuk objek jasa konstruksi yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2 itu, yang pertama ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya 1,75%. Kemudian pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya 4%. Kemudian ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa lain. Selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B itu tarifnya 2,65. Kemudian ada pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Itu tarifnya 2,65%. Kemudian ada pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha, ini tarifnya 4%. Lalu ada jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan itu tarifnya 3,5%. Selanjutnya ada jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan itu 6%. Kemudian ada bunga simpanan koperasi. Nah, ini rate-nya 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Tarifnya 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Nah, di sini sekarang ada untuk dividen orang pribadi, sebelumnya itu dikenakan 10%. Nah, di Undang-Undang HPP itu dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini untuk pembayaran PPh pasal 42 itu tanggal 10 bulan berikutnya, namun tanggal 15 bulan berikutnya jika melakukan penyetoran sendiri. Kemudian untuk pelaporan sama tanggal 20 bulan berikutnya, terlambat bayar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, terlambat lapor 100.000 per bulan. Namun jika tidak ada NPWP untuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tidak ada tarif lebih tinggi. Terus tanggal bukti potong itu pakai tanggal terutang atau tanggal bayar itu mana yang lebih dahulu. Nah, untuk pelaporannya sekarang untuk masa Januari sampai masa Maret itu masih bisa pakai ISPT, namun untuk masa April harus pakai unifikasi. Oke. Itu aja pemaparan dari saya.